Jadi benang merahnya udah ketahuan ya kalau mobil ini bukan standar. Masih standar, tapi standarnya Honda mana ya? Wahai, ini dia. Halo Nantisiot, kembali lagi bersama Coach Cemot sekeren di kanal Cemot X. Nantisiot, mendengar nama Accord, telinga kita sudah tidak asing lagi dan langsung membayangkan sebuah sedan mewah dari pabrikannya Honda. Midsize luxury sedan dan pernah dinobatkan sebagai top of the line Honda di Indonesia. This is Honda Accord Maestro. Honda Accord Maestro mulai dirilis pada tahun 1989 di Jepang dan mulai diproduksi dijual secara massal di Indonesia pada tahun 1990 sampai 1993 dan dipasarkan hanya satu varian saja, yaitu sedan 4 pintu. Meskipun sudah 35 tahun mobil ini, tapi masih banyak digandrungi oleh car enthusiast di Indonesia. Apalagi di sekarang ini, back to the 90s, lagi gebiar-gebiarnya, lagi trending-trendingnya di Indonesia. Dan secara perlahan Honda Accord Maestro kembali naik daun, dan untuk harga jualnya sampai sekarang sudah cukup gelap untuk kondisi tertentu. Memang jika kita tarik garis mundur ke belakang, saat kemunculannya di Indonesia, Accord Maestro ini memang laku keras. Konon katanya sang pembeli harus rela inden menunggu lama untuk mendapatkan sebuah Honda Accord Maestro. Faktanya memang begitu. Mobil ini hadir dengan eksterior yang mewah dan elegan, juga di interiornya dibanjiri dengan fitur-fitur yang sangat futuristik di zaman itu. Berangkat dari sana, tayal untuk saat ini, Honda Accord Maestro masih banyak digemari para car enthusiast di Indonesia, dan khususnya untuk 90s cars enthusiast. Di belakang kita kali ini sudah terdapat Honda Accord Maestro yang sangat terawat. Dan katanya, mobil ini tergolong bukan Maestro standar. Penasaran? Langsung aja kita bahas tuntas bersama ownernya langsung. Oke, Nantisiot. Sekarang kita sudah bersama ownernya langsung, sang pemilik mobil Honda Accord Maestro ya. Yang pertama pasti yang kita akan tanyakan siapa namanya dulu. Okay. Mungkin untuk kalian yang udah nonton vlog Cemot yang sebelum-sebelumnya pasti udah nggak asing lagi sama bapak satu ini ya. Sama om satu ini ya. Kalau nama asli saya Muhammad Irfan ya. Tapi nggak semua orang tahu, taunya Big. Disebutnya Big pokoknya. Karena ya badan besar. Jadi ini adalah Om Big ya, sang pemilik Honda Accord Maestro. Biasanya suka punya nama om mobil tuh. Saya kebetulan ada sih nama ini. Saya kasih nama Zetchi. Zetchi. Kenapa tuh? Karena nggak tahu ya, begitu saya swap engine di Solo, Kang Asep yang ngasih nama dia. Ya, saya nurut aja, tapi bagus juga gitu. Zetchi, oh jadi teringat terus Zetchi. Jadi ngambil Zetchi itu dari plat nomor, belakangnya Zetchi. Gitu. Jadi benang merahnya udah ketahuan ya kalau mobil ini bukan standar. Ya, masih standar, tapi standarnya Honda mana ya? Oke Om, dan sekarang pertanyaannya, Om kenapa sih memilih Honda Accord Maestro? Oke, jadi bukan kenapa saya milih Honda Maestro ya, karena waktu saya pertama bisa mobil itu SMP, kebetulan bapak saya punya Maestro. Oke. Dan sampai sekarang ya bukan milih, jadi gimana, jadi warisan lah. Jadi kayak warisan, tapi dulu itu saya pakai Maestro yang karbu. Oke. Nah, sekarang kan ini pakai injeksi 93. Oke. Ya. Om, kalau dari bahas sejarah mobil ini dulu deh, Accord deh. Sebenarnya yang datang ke Indonesia cuma satu varian ya, satu sedan aja. Oke, kalau sejarahnya Accord Maestro di Indonesia tuh emang dia dari tahun 90, tahun 91 dia karburator. Karburator. Kode mesinnya dia NA. Dia karburator, dia depannya belum, sebutnya kalau sekarang facelift ya, kalau dulu apa ya, kalau saya nggak tahu.
dulu belum facelift, lampu belakangnya pun. Jadi kalau yang versi karburator itu lebih ke kotak-kotak gitulah. Lebih kotak-kotak, lebih retro. Nah, lebih retro. Oke. Bodinya tuh lebih agak ngotak-ngotak. Nah, ini pertama faceliftnya yang injeksi itu 92, tapi kode mesin masih NA. 93 akhir sudah F20. Oke. Dan lampunya pun lampu depan sama grill depan, bumper belakang, lampu belakang dan bumper udah beda. Udah beda ya? Udah beda. Dari segi interior pun paling dia beda di panel AC. Oke. Kalau yang karburator masih gas kompor tuh. Oh, Kompor gas gitu ya? puter-puter. Kalau yang 93 ini 9293 udah digital. Oh, udah Udah digital. tombol. Terus Tahun 93 loh, udah digital tuh Honda. dan yang 93-nya itu sudah di track. Oh, ini track. Retrack, 93 retrack. Terus kalau 93 itu sorry ada third black dia. Third Oh, black. third lamp. Kalau untuk di dunia nih Om nih. Kalau untuk di dunia sebenarnya Accord tuh tersedianya di varian apa aja? Kalau untuk di dunia versi ini ya, versi Accord yang ini ya Gen 4 ya. Gen 4 ya? Dia ada yang 4 pintu, udah pasti kan masuk sini. Iya. Ada yang 2 pintu coupe, Ada yang 2 pintu. ada 2 pintu. Dan juga ada wagon. Wagon. Nah, kebetulan di Indonesia ada 1 tuh wagon. Ada. Ada Asli dua- Pak Corvette ya? Asli, the one and only. Oke. Tipenya tuh juga banyak kalau di luar. Ada LX, ada EX, ada SIT. Paling bawah tuh LX, Paling bawah. yang middle-nya EX, Iya. yang topnya SIT. 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 Terus dengar tuh yang paling tipe tertingginya itu ada yang 4WS ya? Om? Nah, itu 4WS bukan tipe tertinggi ya. Oh bukan? Tapi dia 4WS masuk Indonesia tapi CBU. Completely built up ya? Iya. Oh. Dia bodinya bodi karburator. Kalau versi Indonesianya ya di Iya. sininya dia bodinya karburator tapi mesin udah injeksi. Ah. Dia mesin udah injeksi. Tapi non VTEC pasti ya? Non VTEC. Di Indonesia tuh cuma 200 unit 4WS Yes. itu. Oke. Cuma 200 unit. Ya mungkin yang bener-bener yang kondisinya prima mungkin ya di bawah 100 lah. Kemarin tuh ada yang kilometer 17.000. Masih ada. Masih ada keluar. Akhirnya sekarang nih eranya lagi pada keluar-keluar nih maestro-maestro yang tidur panjang keluar lagi gara-gara grup Iya, 90s itu, iya, grup benar, 90s. Jadi anak-anak muda sekarang pun didoktrin untuk meminang mobil 90s. Iya, balik lagi ke ini. Balik lagi ke 90s. Meskipun ya kalau kita kan seumuran kita nggak ngalamin kan. Iya. Kayak 90-an nggak tahu Nggak gitu. Cuman ngalamin. lahir doang gitu. Lahir doang, tahun 90, numpang lahir doang. Numpang lahir Tapi vibe-nya 90 tuh udah masuk ke hati. Iya ya, benar. udah. Nah, itu emang kita emang satu ini banget. Dan itu sekarang entusias. Antusias. Om, mobil Maestro yang Om punya itu arah modifikasinya kemana? Oke, kebetulan ini maestro saya yang ketiga ya. Yang pertama yang dari bokap itu karburator. Dari dulu tuh saya emang JDM lah. Alirannya JDM banget. pokoknya. JDM ya? JDM. Jepang ya? Terus yang kedua saya punya Matic, 93 Matic juga maestro. Dan itu saya mau bikin JDM, tapi mobilnya udah terlahir USDM style. Karena belinya udah ada part-part USDM-nya. Oke. Di 93 yang itu, yang Matic saya jual lagi, saya mau balik ke JDM nih. Iya. JDM-nya tapi yang versi injeksi yang 93. Oke. Nah, tapi malah jadi ngaco. Sekarang malah jadi gado-gado. Oh, ngaconya gado-gado. Kalau jadi gado-gado. Jadi Ngaconya bukan karena kiblat yang salah, bukan tapi ngaco jadi kiblat gado-gado. salah, tetap kiblatnya sama, tapi cuman aliran JDM USDM-nya, UDM-nya juga masuk semua sini. Oke, Gitu. oke. Karena yang ngaconya budgetnya nggak terfokuskan ke aliran JDM-nya. Kirain saya kenapa Om jadi gado-gado nih? Dari spare partnya yang langka atau mungkin part-partnya yang langka atau yang lebih mahal mana gitu? Sebenarnya sih kalau partnya nggak langka-langka amat. Harga sih standar-standar juga, nggak terlalu tinggi ya. Standarnya modifikasi, bukan standar Ya bukan beli standar, di toko ya. standar GDM. Modifikasi yang telah Om terapkan di mobil Om ini, kita mulai dari depan ya Om. Oke. Depan sih nggak terlalu banyak ya. Cuman ada tambahan fog lamp aja. Fog lamp itu bukan asli dari bawaannya Indonesia nih? Ya kalau versi Indonesia emang nggak ada fog lamp. Oh emang nggak ada fog lamp? Ya, yang versi ini yang ada fog lamp itu ada versi JDM, ada versi USDM. Jadi kalau JDM dia mika lampunya itu adu manis ya sama bempernya. Kebetulan yang punya saya ini saya pakai
versi US. Perbedaannya dia mikanya dia agak nonjol. Nambah lagi lips bumper aja, lips bumper custom sih. Custom ya? Saya pernah pakai yang ori, cuman pengen look ceper tapi nggak mau terlalu ceper clearance-nya ya, karena ya udah berkeluarga lah. Pengen nyaman, tapi lihat look dari depannya tuh agak ceper, dikasih lip bumper yang agak gondrong. Oke. Gitu. Kalau dari headlamp? Helm masih standar, Standar ya? standarnya Maestro Indonesia ya, kaca. Kalau yang ada versi One Piece tuh dia Mika. Itu yang memang yang original dari bawahnya ke Indonesia, tupis. Tupis, kaca. Kita ke pinggirnya nih. Rims. Oh, Sampingnya rims. peleknya pakai ukuran berapa? Gede banget soalnya. Ini saya pelek pakai ring 17 ya. Pakai ring Ring 17. OEM-nya Odyssey RB1. 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 Dia saya pakai apa sih, lubang limanya saya pakai knuckle, nggak apa ya, nggak adapter, nggak bubut. Dia jadi pakai knuckle-nya Odyssey juga. Odyssey-nya tapi Odyssey RA6. Memang originalnya PCD-nya 100, PCD-nya 114 kali 4 kan? 1 kali 4, original Maestro. Maestro dipakein ring 17 tuh pasti oke. Dan kalau menurut saya juga, kayaknya pelek terbesar buat Maestro itu yang mentoknya di 17 yang kalau bagusnya. Oh. 18 udah 18 ya fitmentnya. Kalau 18 ke atas tuh kayaknya udah over lah, udah kurang enak dilihatnya gitu. Oke. Nah, oke langsung Banyak ke belakang aja ya. Udah ada apa aja tuh di belakang sih. Paling saya pakai spoiler SIT nih. Terus tatakan plat nomornya pakai yang versi US ya kan, gado-gado kan. Paling sama emblem, gold emblem aja tuh, yang lambang Honda sama Accord-nya pakai gold emblem. Cuma ini nggak seberapa kalau dipresentasikan, cuman 30% ini. Segini tuh cuma di sekitar 30%, masih banyak lagi. Oh. Part-part yang misalkan mau full spec, misal SIT full spec masih banyak. Masih banyak banget. Sini juga udah keren sih, beneran. Nah, oke Om. Kalau dari segi interiornya? Interior sih cuma nambah cup holder, armrest Yang di tengah itu? sama yang kecil itu tuh lampu door trim yang clear. Itu versi SIT juga yang clear. SIT juga ya. Kalau third back lamp itu emang udah dari bawaannya? Dari bawahnya. Cuman kebetulan punya saya dicabut third back lampnya, jadi karena udah ada di spoiler ya yang kecil itu. Menurut saya tuh kayaknya jadi ada Ford back lamp, back lamp udahlah jadi kayak kebanyakan. Oke. Dan di bawah bagasinya tuh udah ditambahin, kalau nggak salah lihat audionya, ada audio aja Om ya? Ya audio, karena saya juga suka sektor audio. Oke. Interiornya pun kan pakai three-way, pilar A-nya di custom three-way, terus bagian pintu, speaker pintu kiri kanan dibikin nongol. Oh iya. Supaya itu custom ya? Custom. Bagasi pun custom akhirnya. Karena memang salah satu kerjaan juga ya tentang ya, audio. kerjaan saya juga di bidang audio. Ya jadi inilah apa sih, mobil contoh lah. Oke. Benar. Dan pembahasan yang terakhir, kita bakalan bahas under the hood engine bay dari Honda Accord Maestro punya si Om Big ini. Wahai, ini dia. I got low eyes with a big smile. Baby, you can tell me if you wanna get high. I got low eyes. Ini sebuah mesin yang sangat legendaris ya. DH23. DH23. DHC Pitec H23A. Top of the line-nya tuh H22. H22 kan ya? Bener asli red top. Yang dipakai buat balap Dipakai itu. buat JTCC JTCC tuh. kan. Di Honda itu kayaknya kalau udah shop engine lu naik haji. Oh gitu. Jadi kalau kiblatnya lengkap, apalagi main Civic ya. Main Civic tuh kayak Estilo gitu. Kayaknya wajib ya kalau untuk shop engine tuh. Jadi kalau kita main Honda tuh pasti shop engine. Oke. Dan di Maestro pun banyak, tapi kebanyakan yang pakai itu kalau untuk Maestro kebanyakan umum yang pakai shop engine-nya HF23. Oh. Mesinnya Odyssey. Yang punya itu apa? Accord S86. Betul, itu mesin kan? itu. Itu plug and play. Plug and play. Buset. Gearbox masuk, ini pun masih masuk gearbox. Ini gearbox masih ori? Gearbox masih bawaan Maestro. Oh, oke. Nah, itu loh kelebihannya Honda tuh.
Ya, mudah banget di Honda swap engine. Itu jadi ibaratnya middle lah. Yang bisa daily kan? Hah? Kalau red top kan memang harus tutup banget Ya, gitu. bisa daily tapi kayaknya konsumsi bahan bakarnya lumayan ya. Emang dia mesin kencang ya. Kalau F23 ya, Kalau H23 H23 tuh kayaknya masih untuk daily use tuh masih oke lah, buat kenceng-kencengan di tol pun masih oke. siap untuk mengejar cumi darat. Untuk Om sendiri nih, kenapa bisa ganti mesin atau swap engine nih? Ya pertama emang mesin yang bawaannya udah udur ya, Oh, udah tua ya, tuwir ya. udah tuir. Jadi ada opsi apakah diperbaiki mesin standarnya, bawaannya diperbaiki atau swap engine, dan setelah dikalkulasi nggak beda jauh-jauh amat. Oke. Ya, tapi kalau emang kita nggak edik ya, maksudnya nggak sepenuhnya tuh kita totalitas buat mobil gitu ya. Kayaknya udah standar aja. Standar sebenarnya. aja ya. Tapi karena kan kita biayanya nggak terlalu jauh, tapi kita upgrade ya DOHC VTEC pula. DOHC lagi. DOHC lagi. Oke, ini cita-cita si Syamat juga sih pengennya aduh. Nah, di S86 enak nih mesin ini. Udah cukup. Tuh S86-nya ya. Amin. Dan mungkin untuk performanya naik ya Om ya untuk HP-nya. Naik, kalau baca-baca di Wikipedia, H23 itu menghasilkan tenaganya 195 HP ya. Oh, 195. 195 HP, mungkin ya itu Wikipedia kan dia ngitungnya dari brand new. Iya. Ya, mungkin sekarang kita udah turun sekitar 15 HP lah. Kebetulan udah porting polish juga. Udah porting polish. Jadi emang enak juga sih. Untuk konsumsi bahan bakarnya Konsumsi bahan bakar sih kalau dibandingkan dengan orsinilnya Maestro, kalau menurut saya lebih irit ini. lebih irit ini ya. Mungkin kan karena torsi gede ya. Disentil dikit aja gasnya Udah maju mobil udah. Jadi nggak perlu banyak neken gas. Untuk jarak jauh, untuk jarak apa sih luar kota jarak jauh lah ya. Iya, Itu kerasa banget iritnya kalau dari dibanding sama apa sih orisinilnya Maestro ya. Kalau dalam kota sih nggak beda jauh, paling beda cuma 1 lah. Nah, 1 2. Kalau Maestro itu 1:8 taruh kata, kalau itu 1:9. Oh, Tapi kalau luar kotanya ini kerasa banget. kalau untuk ini Om, perawatannya H23 ini kan mesin luar Om ya. Ya, Bukan emang asli nggak Indonesia. masuk Indonesia. Gimana tuh spare partnya? Ya main eBay lah. Main eBay. Ada beberapa loh partnya yang sama dengan Maestro, sama dengan F23. Iya. Hampir banyak ada semua, cuman yang susahnya itu timing bell. Oh, timing Timing bell. bell itu susah. Di Indonesia ada ya, beda. Paling main di luar. Kebetulan juga kita punya teman ya di komunitas yang dia suka Pasti. Ya. main luar negerian, masih bisa titip-titip lah. Oke. Tensioner susah, pompa oli susah, termostat juga susah, pipa water pump susah, water pumpnya susah. Nah itu yang bagian-bagian susah. Selebihnya kayak Delco, Sil apa lain Sama ada yang sama dengan Maestro, ada yang sama dengan Cielo, ada yang sama dengan Odyssey. F23 ya. F23. Sama. Mungkin kalau di Accord, kalau sekarang sih udah key swap, key swap. Oh iya, Kalau sekarang tuh udah key swap, Civic Accord key swap ya. Iya. Karena alirannya dia ngambil dari luar negeri tuh. K20, Kayak K24. Amerika, ya. K20, K24. Kalau untuk Accord sih Maestro ya di Indonesia baru satu kalau nggak salah yang swap K24 tuh Jakarta. Kebanyakan yang paling tinggi ya H22 aja, H22, H23. Cuman ya kalau di Accord itu kalau nggak F ke H, paling tinggi itu H. Oh, paling tinggi H ya. Kalau CP kan dia B. Di B ya. Iya. Terus ada juga seri J itu. Udah itu Vietnam bos. Aduh, Beda lagi. 30. Itu udah 86 masuknya. Kalau di sini udah nggak bisa foto tukar mesin. Oh, udah ini ya. Udah nongol. Udah nongol dia. Itu G30 gila bensinnya, waduh. Terus ini udah pakai ini juga Om. Ini Apa strut ini? bar Ini ya, strut bar ya? untuk nih handling lah supaya agak enak manuvernya. Oke. Dan ini engine bay-nya clean banget ya karena dicat ulang ya Om ya. Cat ulang, samain dengan body, wiretack pun. Oh. Wiretack juga kan. Jalur AC, kabel-kabel semua Oh ngumpet. iya jadi agak ini ya. Kalau yang si Cemo tuh S86 semrawut tuh. Ya, Kabel-kabelnya ya, gimana masih aja tuh? standar lah. Iya. Belum di wiretack. Ini rapi loh. Terus power steering kita ilangin. Emang standar prelude ya. Ini tuh H23 tuh standarnya Oh, prelude. prelude ya. Jadi tetap masih standar tapi standar prelude, belum diapa-apain, cuma porting polish doang. Knalpot pun masih standarnya prelude, masih standar bawaannya mesin. Oh, makasih banget udah mau review. Sama-sama.
Mungkin segitu aja ya pembahasannya mengenai Accord Maestro punya si Om Big ini ya. Kita tutup aja vlognya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Ingat kata si Cemot, jangan terbang karena pujian, jangan tumbang karena hujatan. Banggalah atas hasil kerja karya sekalian, bangun mobil kalian. Gue Cemot pamit mundur, sampai ketemu di vlog selanjutnya. Salam Indonesia. I got low eyes with a big smile.